Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Erpita Markazeli dari SD Negeri 13 Jebus, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat, akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Adapun pertanyaan pemantiknya, yang pertama, apa kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, apa refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan di sekolah dan kelas Anda. Yang ketiga, ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran untuk memberikan ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Tidak dipungkiri, peran guru sangatlah penting bagi perkembangan murid, yaitu sebagai penuntun. Anak diberi kebebasan dan guru berperan sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, dalam mendidik, Ki Hajar Dewantara menerapkan prinsip memanusiakan manusia. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, namun tetap waspada. Jangan hanya meniru, ambil sesuatu yang dapat bermanfaat saja. Yang ketiga, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia. Yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Adapun refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini adalah sebelum mempelajari modul 1.1 di kelas saya lebih mengutamakan aspek kognitif peserta didik. Dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama bagi saya dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas saya adalah menghargai setiap karakter belajar anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Budaya yang paling menonjol di daerah tempat saya mengajar adalah budaya nganggung. Nganggung adalah tradisi untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah meninggal dunia. Pada saat yasinan untuk mendoakan orang yang meninggal, tuan rumah tidak menyediakan makanan, tetapi warga yang membawa makanan ke tempat keluarga yang meninggal. Dari budaya nganggung ini yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah gotong royong atau kerjasama. Kerjasama di kelas dapat dilakukan ketika anak melakukan diskusi. Diskusi termasuk salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada diskusi di kelas dapat kita sajikan dengan lebih menarik. Salah satu contohnya dengan menggunakan model pembelajaran NHT atau Number Head Together.
sehingga siswa akan merasa lebih menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran. Demikianlah pemaparan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.